Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan, Dr. Olivia Bratanata Tuhan, yang akan membagikan ilmunya, yang akan membagikan pengalamannya, dan akan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Dan kami percaya ini akan menjadi bekal bagi kami untuk kami boleh menjaga gigi anak-anak kami agar tetap sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ilmu malam hari ini sungguh boleh memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, thank you ya teman-teman semua yang sudah open cam ya, luar biasa ya. Teman-teman, applause dong buat diri teman-teman semua yang sudah sit in. Yeay, teman-teman seru ya. Nah teman-teman, kalau belum kenalan kan kita nggak enak ya teman-teman, yang justru kita mau kenal dulu nih siapa nih masing-masing kita ya. Ya saya mau perkenalkan diri, izinkan saya bernama Metita. Saya akan memandu acara pada malam hari ini ya dari awal sampai akhir. Ya kemudian juga saya akan perkenalkan yang akan sharing pada malam hari ini teman-teman ya, yaitu Dr. Olivia Bratanata ya, spesialis kedokteran gigi anak teman-teman. Jadi teman-teman udah nggak salah nih, udah bener sit in malam hari ini ya. Dr. Olivia lahir di Jambi pada tahun 1981. Nah kebetulan saya juga orang Jambi ya, jadi sama-sama orang Jambi nih ya. Kemudian dokter ini sangat suka, bungsu dari 3 bersaudara dan sangat suka anjing teman-teman ya, hewan peliharaan anjing. Kemudian dokter ini sarjana dari spesialis kedokteran gigi anak dari Universitas Indonesia teman-teman ya. Pada saat menyelesaikan beliau menyelesaikan program dokter giginya tahun 2005 teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, jadi dokter Olivia ini adalah mama muda teman-teman ya, mami muda dengan 2 anak ya. Nah kemudian teman-teman mengambil program spesialis dokter anak gigi anaknya di tahun 2006 ya teman-teman ya. Nah keren banget nih ya teman-teman ya, Dr. Olivia ini punya moto teman-teman ya, setiap individu anak adalah unik dan penting. Dokter akan selalu mengupayakan agar gigi anak sehat, agar anak-anak sehat gigi dan mulutnya, serta bertumbuh dalam perawatan giginya dan menganggap Kids Dental sebagai rumah sendiri teman-teman. Jadi beliau adalah pendiri teman-teman, founder dari Kids Dental teman-teman ya. Nanti saya akan testimoni dikit ya mengenai Kids Dental ini, karena anak saya juga salah satu pasien dari Kids Dental ini. Nah kalau teman-teman lihat tadi ya, cabangnya udah banyak teman-teman di mana-mana ya. Nah kalau pusatnya itu di Puri teman-teman ya, di Jalan Kembang Indah 3 G3 nomor 13 Puri Kembangan teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman, Dokter Olivia ini juga beberapa kali muncul di acara TV teman-teman ya, di talk show-nya dan radio, yaitu di Trans TV, Metro TV, Antv, SCTV, RCTI, dan Sonora. Jadi teman-teman udah tahu semua ya stasiun televisi swasta di Indonesia. Udah pernah Dokter Olivia ini sharing di situ teman-teman ya. Dan punya cabang juga nih selain di Jakarta, yaitu di Bogor dan Bandung ya teman-teman ya. Nah kemudian yang lebih kerennya dokter kita ini teman-teman ya, tidak pernah stop untuk belajar. Jadi selalu update ilmu-ilmu barunya dan selalu rajin mengikuti seminar-seminar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Teman-teman tahu nggak, saya booking dokter ini teman-teman dari awal Januari teman-teman. Jadi udah lama banget waktunya ya untuk bisa mengisi acara ini teman-teman. Jadi kita bersyukur banget ya teman-teman ya, malam hari ini beliau mau sharing di depan kita semua, sehingga kita pasti dapat sesuatu yang luar biasa malam ini. Oke teman-teman, applause dong teman-teman ya. Ya, tanpa berlama-lama lagi teman-teman ya, saya akan serahkan waktu selanjutnya kepada Dr. Olivia Bratanata. Ya, oke. Thank you semua. Iya, ini semua dari member Blessings Fam ya, Matt ya. Selamat malam. Ya, semoga malam ini pada nggak bosen dengerin saya bercerita ya, ibu-ibu, mami, and daddy semuanya. Oke, mungkin nanti kita bisa langsung bertanya atau saya selesaikan presentasinya dulu nih, Matt. Ya, Dr. Olive boleh selesaikan presentasinya dulu, nanti mami-mami punya waktu ada pertanyaan atau mau konsul tentang gigi anak ini juga boleh. Ya. Boleh. Dan kemudian ada absensi ya mami ya, biar kita pengen tahu nih saran dan kritiknya, agar kita bisa memberikan lebih baik lagi ke depannya teman-teman. Thank you ya. Ya, dan boleh di chat juga, mom and dad, rata-rata anaknya pada umur berapa aja. Jadi
saya bisa membawakan presentasi yang emang tepat sasaran gitu, sesuai umurnya gitu. Ya, karena berbeda stage umur anak juga treatmentnya juga bermacam-macam. Oke, jadi kayaknya rata-rata umur antara 3 sampai 8 tahun ya, kemungkinan ya. Oke, baiklah, hari ini saya akan share screen saya sebentar. Ya. Oke, apakah bisa pada dilihat share screen saya? Oke, bagus. Ya, nah ini saya share screen dengan judul perawatan gigi susu itu adalah investasi kesehatan masa depan anak. Nah, baik kita mulai. Gigi susu itu mom and dad harus tahu pembentukannya sejak kapan sih? Ternyata gigi susu itu dibentuk sejak usia kehamilan 5 minggu. Nah, gigi susu nama lainnya baby teeth, primary teeth, atau gigi sementara yang sering kita sebut ya. Lalu selanjutnya ini jelas kelihatan ya, Matt ya. Oke. Nah, lalu jadi dia sejak di dalam kandungan kita, gigi susu itu sudah terbentuk dari saat ibu mengandung 5 minggu. Nah, bisa dilihat di diagram ini pembentukannya selapis demi selapis. Misalnya di bagian bawahnya dulu nih mahkotanya, nanti menginjak berapa lama pembentukannya baru sampai selesai, misalnya 16 bulan sampai terbentuk akarnya. Ini berbarengan nih sekaligus beberapa gigi. Nah, jadi kalau misalnya mama mengandung dalam kondisi tidak fit, misalnya diare-diare, atau mama ada sakit, harus bed rest di rumah sakit. Nah, itu ya cukup berbahaya karena giginya bisa rusak gitu pada gigi susunya ya. Apakah kelihatan, Matt, gambar ininya, share screen-nya, gambar diagram giginya? Kelihatan. Ya, oke. Lalu sorry ya, saya cut dulu ini. Oke, nah lalu kapan sih gigi susu itu muncul di dalam mulut anak? Ya, ada urutannya nih, Mam. Umur 8 bulan, 2 gigi bawah, 10 bulan, 4 gigi atas, 2 bawah, sampai kira-kira 3 tahun itu gigi susu anak kita ada 10 di atas, 10 di bawah. Nah, selanjutnya nih, kenapa sih gigi susu berbeda sama gigi tetap? Karena gigi susu itu dia ukurannya lebih kecil, dan kalau misalnya gigi susu itu kan gigi ada lapisan email, dentin, dan bagian sarafnya nih di dalam. Nah, bagian lapisan email yang paling luar ini yang lapisan paling kuat. Nah, dia itu lebih kuat daripada tulang kita. Tapi kalau dia terkena asam terus-menerus, dia bisa menjadi kropos atau berlubang. Nah, di gigi susu, email ini tipis sekali, hanya 1 mili. Sedangkan kalau di gigi tetap itu 2-3 mili. Akibatnya, gigi susu kalau udah kena bolong, ces, langsung bisa kena ke saraf. Lebih cepat lah, gitu. Selain itu, komposisi daripada gigi susu itu lebih banyak materi organik atau protein, sehingga dia lebih lemah dibandingkan gigi permanen atau gigi tetap, itu lebih banyak mineralnya. Nah, mengapa gigi susu kita penting? Karena dia menyediakan tempat bagi gigi tetapnya. Misalnya, ini gigi susu kita, di dalamnya itu ada gigi tetapnya yang lagi tumbuh, Mom and Dad. Kalau gigi susunya terlalu cepat, tanggalnya belum waktunya udah dicabut, gigi tetapnya bisa bergeser. Gigi sebelah-sebelahnya gigi tetap bergeser, akibatnya gambarannya seperti ini. Jadi berantakan giginya. Kalau gigi susunya terlalu lama, misalnya gigi susunya nggak copot-copot, masih keras, akibatnya gigi tetapnya tumbuh di belakang, jadinya juga berantakan. Gitu. Jadi memang kalau gigi sudah
dipertahankan selama mungkin sampai dia goyang sendiri, lepas sendiri. Kalau dia tumbuhnya jadi double begini, kalau gigi susunya nggak goyang-goyang, maka harus ke dokter gigi untuk diambil. Tapi apabila gigi susunya goyang sendiri, anak bisa menggoyang-goyangkan gigi sendiri dan lepas sendiri. Ya. Nah, kemudian ini adalah gambaran apabila gigi tetapnya akan siap untuk tumbuh. Misalnya ini gigi susu, kan gigi tetapnya pembentukannya selapis demi selapis. Apabila gigi tetapnya sudah terbentuk 2/3, dia akan mendorong gigi susunya dan akar gigi susu akan terserap oleh tubuh. Akhirnya gigi susunya akan goyang-goyang karena tidak ada tiangnya atau penyangganya dan lepas sendiri. Tapi kalau kejadiannya gigi tetapnya tumbuh tidak di bawah gigi susunya, tapi lebih ke belakang atau lebih ke depan, maka gigi susunya tidak akan copot. Ya, itu baru harus dibantu dokter gigi. Tapi apabila gigi susunya sudah bisa goyang sendiri, mama atau anak bisa melepaskan giginya sendiri. Ya. Lalu memang jadi gigi susu ini menyediakan tempat sebelum gigi tetapnya keluar. Nah, lalu selanjutnya saya lanjutkan. Nah, gigi susu juga membantu dalam pembicara anak. Jadi apabila tidak ada gigi susu di bagian depan, ada beberapa huruf yang akan terganggu pelafalannya. Dan juga berfungsi dalam pengunyahan. Jadi kita bayangkan anak-anak yang ompong, sakit gigi, makan yang ngemut juga nantinya bisa berakibat mengganggu tumbuh kembang si anak. Selain itu juga mempengaruhi estetik atau meningkatkan kepercayaan diri anak. Misalnya ada anak yang kalau difoto atau buat video keperluan sekolah tidak berani untuk tertawa atau tersenyum karena malu giginya sudah habis gitu ya. Nah, gigi itu juga membantu pertumbuhan muka, otot, dan tulang rahang. Jadi pada dasarnya gigi susu itu karena dia yang merupakan gerbang pertama, dia akan mempengaruhi sistem pencernaan anak. Nah, pintu gerbang terhadap penyakit juga. Dan juga apabila dia terganggu, dia akan mengganggu tumbuh. Sehingga kualitas hidup si anak juga otomatis akan terganggu. Lalu kita beranjak ke gigi permanen. Nah, setelah gigi susu tumbuh, di bawahnya itu kita diberkati Tuhan untuk tumbuh gigi permanen. Nih, gigi permanen ini tidak akan ada gantinya kalau sudah tumbuh. Jadi nggak seperti ikan hiu ya. Kalau ikan hiu dia giginya bisa ganti kalau gigi tetapnya copot, nanti setelah berapa lama tumbuh lagi, selalu bisa di-renew. Kalau manusia cuma ada 2, gigi susu dan gigi permanen. Nah, gigi permanen ini pembentukannya sejak anak baru lahir. Nah, saat baby itu pembentukan mahkotanya, ini bagian mahkotanya mulai dari paling bawah, mahkota, pelan-pelan dia akan membentuk sampai ke akar. Jadi, ini adalah masa krusial nih, Mom and Dad. Jadi antara lahir sampai misalnya 3 tahun atau 4 tahun ini, nih anak itu harus dalam kondisi fit, yang sehat. Nah, dan misalnya dia ada beberapa kasus dia sakit kejang atau dia sakit demam tinggi, bisa mempengaruhi pertumbuhan gigi yang lagi sedang tumbuh nih di masa krusial dari lahir sampai ke 4 tahun. Karena mahkota giginya sedang terbentuk. Nanti saya akan perlihatkan gangguan-gangguan pada saat pertumbuhannya. Lalu, nah ini adalah bagan pertumbuhan gigi tetap keluar di rongga mulut anak. Jadi pada saat 3 tahun kita akan terbentuk 10 gigi susu atas dan 10 gigi susu di bawah. Begitu anak menginjak 6 tahun, akan tumbuh gigi tetap langsung tumbuh di belakang gigi susunya di sini, yang berwarna biru ini. Nah, 2 di atas dan 2 di bawah. Dan juga di bagian bawah sini, rahang bawah depan, gigi serinya akan ganti.
Pada saat anak berusia 7-8 tahun, maka gigi tetap atasnya ini akan tumbuh, ada 4. Dan gigi bawahnya akan bertambah, kanan kiri yang awalnya tadi udah tumbuh di tengah ya. Lalu 10-12 tahun barulah gigi susu gerahamnya akan tanggal. Nah, di fase mixed dentition atau gigi campuran antara gigi susu dan gigi tetap ini masa yang penting bagi anak. Karena apabila saat gigi tetapnya tumbuh dan gigi susunya semua pada rusak, bakteri itu akan bisa mempengaruhi gigi tetap yang baru tumbuh. Rongga mulutnya juga akan lebih asam sehingga si gigi tetap yang tumbuh pada fase yang tidak bagus di sini akan cenderung lebih mudah berlubang nantinya. Gitu. Makanya pada fase ini penting, pada saat dia tumbuh bercampur, gigi susunya sebaiknya kondisinya sehat, yang bolong sudah ditambal, ataupun bila tidak ditambal, ya harus diperhatikan bolongnya itu adalah fase yang tidak aktif, dalam arti sudah keras bolongnya dan dia tidak akan progres menjadi bengkak atau penyakit gigi lainnya. Nah, jadi harus tetap disikat gigi yang bagus ya. Nah, ini saya perlihatkan. Ini adalah gambaran mulut pada anak usia 6 tahun. Jadi orang tua seringkali tidak tahu, oh anak saya sudah ada gigi tetap ya, ternyata umur 6 tahun gigi tetapnya yang di belakang ini sudah tumbuh. Sedangkan di depannya masih gigi susu. Yang gigi ini baru keluar 6 tahun. Sehingga kalau orang tua tidak memperhatikan sikat gigi anaknya, kadang-kadang gigi yang baru tumbuh ini tidak tersikat dengan baik, sehingga seringkali bisa jadi berlubang. Ya. Nah, lalu masalah apa sih yang sering ketemukan di dalam gigi dan mulut anak ya? Nah, yang paling sering prevalensi itu keseringannya. Yang paling sering tuh di Indonesia adalah gigi berlubang. Umur 5-9 tahun itu sebanyak dari hasil penelitian sebanyak 93,6% oleh Riskesdas 2018. Jadi artinya dari 10 anak yang diperiksa, sebanyak 9 anak memiliki gigi berlubang kalau di Indonesia ya. Nah, lalu penyakit apa lagi yang lain? Penyakit gingivitis atau gusinya radang, mudah berdarah, prevalensinya adalah sebanyak hampir 50%. Lalu ada juga masalah gigi dan mulut, yaitu maloklusi atau gigi tidak rapi. Nah, itu sebanyak 56%. Ada lagi masalah gigi dan mulut pada anak yang sering ditemui, yaitu trauma. Trauma itu misalnya anaknya jatuh, giginya patah gitu ya. Nah, itu sering sekali, apalagi awal-awal pandemi lalu. Oke, oleh karena karies atau gigi berlubang ini masalah yang paling pelik dan sering dihadapi oleh anak-anak, maka saya akan menjelaskan secara detail bagaimana ceritanya kita jadi berlubang giginya. Nah, ya. Di dalam gigi kita itu ada lapisan plak. Ini lapisan plak. Dia ini adalah tempat tinggal si kuman. Nah, kuman itu bukan hanya makanan yang manis, tapi kalau kita makan nasi, chips yang asin, dia menempel di gigi, juga oleh si kuman bisa memproduksi asam dan akibatnya email kita larut dan jadi berlubang. Tapi kalau dengan gula, dengan adanya sugar atau sukrosa, si kuman ini lebih cepat lagi nih bikin proses asam. Jadi yang awalnya kerjanya masih lambat-lambat, setelah ada sugar dia tambah cepat nih produksi asamnya. Akibatnya yang manis-manis giginya lebih cepat berlubang. Nah, jadi supaya giginya tidak berlubang, apa yang harus kita lakukan? Plaknya ini harus disikat dengan bersih dan hostnya atau giginya harus dikuatkan. Oke, nah kemudian saya akan beralih ke penjelasan mengenai early childhood caries. Itu adalah karies atau gigi berlubang pada anak-anak di bawah usia 7 tahun.
Nah, biasanya ini disebabkan oleh kebiasaan kita yang masih minum susu botol atau ASI sebelum tidur, lalu mengemut makanan, dan juga akhir-akhir ini dari hasil penelitian banyak sekali anak-anak itu dikaruniai dengan kelainan atau defek dari bawaan dari gigi. Jadi memang giginya tipe yang sangat rapuh gitu ya. Nah, saya akan kasih lihat. Nah, seperti ini. Nah, sebaiknya anak-anak itu tidak sambil tidur minum susunya, apalagi sampai besar. Karena giginya akan rusak nih, terutama kan kelihatan gigi yang akan rusak adalah gigi atas depannya. Kalau yang bawahnya cenderung lebih aman karena saat mengedot itu lidah akan menutup gigi bawah sehingga dia akan lebih terproteksi. Yang akan rusak tentunya gigi atasnya. Apalagi terjadi pada anak-anak dengan kelainan giginya lebih rapuh, lebih cepat lagi rusaknya, ya. Nah, seperti ini. Nih, ini adalah contoh anak-anak yang mengalami defek enamel. Jadi memang dia secara dari lahir itu dia memiliki keturunan genetik yang giginya gampang rusak gitu. Jadi baru kena manis sedikit udah langsung rusak gitu. Oleh sebab itu, anjuran untuk kontrol ke dokter gigi anak itu adalah saat anak usia 1 tahun, di mana sudah ada minimal 4 gigi yang tumbuh. Nah, itu dokter gigi anak akan bisa melihat ini tipe gigi yang kuat, normal, atau yang ada kelainan defek-defek. Ini karena kalau kelainan defek ini mereka mempunyai ciri khas lokasi berlubangnya itu di tempat-tempat yang bukan tempat yang terbiasa untuk karies atau gigi lubang pada umumnya gitu. Lalu, nah kalau karies perjalanannya itu atau gigi berlubang awalnya yang dari sehat bisa menjadi white spot ini. White spot ini adalah tampilan awal dari berlubang. Jadi secara mikroskop kita akan kelihatan udah ada bolong porus-porus kecil. Tapi secara mata hanya terlihat pantulan sinarnya dengan berwarna perubahan warna, diskolorisasi, warna putih, dan gigi aslinya. Nah, ini tanda-tanda udah menjadi poros. Lalu, nah ini awalnya baru white spot, kebiasaannya tidak diubah, masih minum susu sambil tidur, sikat giginya kadang iya kadang enggak, akhirnya berlubang. Jadi ada ceruknya. Akhirnya masih tetap terbiasa itu, akhirnya semua giginya rusak dan bisa mengenai ke sarafnya. Oke. Nah, oke. Oleh karena itu, pada saat di white stage atau zona white spot ini, sebenarnya orang tua harus dianjurkan dari pertama kali gigi tumbuh itu selalu memakai odol dengan berfluoride. Karena fluoride itu dia bisa mengurangi jumlah bakteri penyebab gigi berlubang, dan satu lagi si gigi atau host ini dikeraskan. Jadi kalau gigi udah mulai rapuh segini, oleh si fluoride, sodium fluoride yang ada di odol, dia akan mengeraskan. Jadi giginya tidak ada mungkin mudah untuk tergerus oleh si asam bakteri gitu. Ya. Oke, lalu kita akan lihat nih. Nah, awalnya belum ada rasa sakit karena bolongan. Kita lihat di Gafra. Nah, makin lama makin dalam bolongnya sampai sakit sekali. Nah, di gigi susu itu bisa jadi bengkak juga loh, Ma, bukan cuma pada gigi tetap saja. Nah, kalau pada ditemukan pasiennya hanya baru stage white spot, kita cukup dengan mengganti odol dengan fluoride yang cukup tinggi untuk gigi yang gampang berlubang, dan perbaikan kebersihan mulutnya, dan ada juga ya tindakan di klinik gigi itu biasanya namanya varnish floor. Jadi giginya kayak semacam dicat supaya lebih kuat gitu. Namun kalau sudah jadi ada ceruknya, sebaiknya ditambal. Oke, kecuali tidak ditambal juga boleh kalau kondisi gini, asalkan orang tuanya benar-benar menjaga kebersihan gigi mulutnya ya. Dan dietnya, makanannya juga harus dipantau ya. Nah,
apabila tidak ditambal, apa yang mungkin bisa terjadi? Yang bisa terjadi kalau lubangnya sedang aktif adalah lubang makin dalam, bisa terkena saraf, bisa bengkak. Bengkaknya bukan cuma di gigi, tapi bisa sampai ke muka luar. Kemudian bisa tumbuh daging, kadang-kadang gitu ya. Ini daging ini kalau kena sikat, tersenggol sikat mudah berdarah dan sakit kalau dipakai mengunyah. Nah, ini contohnya kalau giginya bolong sampai ke saraf gitu ya. Jadi mukanya jadi ada bengkak dan asimetri. Ini kalau dipegang panas mukanya nih di bagian bengkaknya, sakit juga. Ciri-cirinya biasanya anak-anaknya itu eh, terbangun saat malam, Mam. Jadi malam tidurnya resah, nggak tenang gitu. Nah, ada juga karies, ada juga bolong yang di antara dua gigi gini, mah. Yang mana orang tua sering, yang mana sih bolongnya dan nggak kelihatan. Padahal bolongnya itu terselip. Nah, ini pasien saya. Dari bolong yang hanya sekecil ini bisa menyebabkan bengkak dan isinya ini kalau dipencet itu isinya nanah gitu. Nah, kenapa kok kelihatannya dari samping bolongnya kecil ya, Dok ya? Nah, karena kalau gigi itu kalau dia dibelah samping ini ya, bolong dari daerah atas ke bagian sarafnya ini masih jauh jaraknya. Tapi kalau dia dari samping, dia menuju ke saraf gigi untuk merusak saraf gigi ini lebih cepat karena di saraf gigi susu anak itu ada tanduknya ini gitu. Nah, kalau kita harus diapain tuh, Dok? Kalau giginya udah hancur apa udah rusak sampai bengkak nih ya. Kalau giginya masih bisa dirawat dan anaknya masih umur sekitar 4-5 tahun, sedangkan giginya masih ganti umur 11-10 tahun. Nah, kita rawat saraf, Mama. Dan jadi ya kita bersihkan saluran akarnya. Jadi penyebab infeksinya dibersihkan, nanti diisi dan ditambal. Nah, apabila kita tidak rawat, efeknya apa, dokter? Misalnya gigi susu yang rusak, ini gigi tetapnya. Nah, gigi susu yang rusak ini bawahnya ini kan ada infeksi, ada nanah, ada bakteri. Dia akan mempengaruhi gigi tetap yang tumbuh di bawahnya. Nih, akibatnya gigi tetap yang sedang tumbuh dalam kondisi yang tidak ideal, dia bisa mengalami defek, misalnya kayak ada garis coklatnya, atau bentuknya tidak sempurna, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oleh karena itu kita harus dapat mungkin kita rawat, dan juga mempertahankan ruangan supaya nanti pas ganti gigi tetap ruangannya tidak mengecil gitu. Tapi ada kalanya giginya saking rusaknya, giginya ini bisa patah. Kalau giginya sudah patah atau mahkotanya sudah habis benar-benar tidak bisa dirawat, tidak ada pilihan lain kecuali gigi susu tersebut dicabut. Ada juga yang setelah dirawat saraf giginya itu patah, nah itu juga harus dicabut ya. Lalu, nah bagaimana nih tips mom and dad supaya menjaga gigi tetap sehat? Saya mulai dari bayi. Nah, bersihkan gigi sejak pertama kali tumbuh dan sejak gigi pertama kali keluar udah boleh menggunakan pasta gigi fluoride. Tujuannya apa? Yaitu supaya giginya kuat. Jadi kalau dia ada makanan, nasi atau biskuit, nah giginya itu nggak gampang terkena oleh asam si bakteri, jadi tetap kuat ya. Kemudian anak di atas 1 tahun tidak boleh minum susu formula sambil tertidur, jadi tidak boleh sampai pengantar tidur. Nah, karena kalau dia sambil tidur sambil minum susu, giginya akan kerendam sama minuman yang manis dan akhirnya gampang jadi berlubang. Apalagi pada saat kita tidur itu air ludah kita itu berkurang, jadi efek proteksi dari si air ludah tidak ada. Jadinya jadi giginya kering, ditambah lagi dengan direndam susu, jadi lebih cepat rusak. Bagaimana dengan ASI sebagai pengantar tidur? Iya. Nah, kalau ASI
itu kalau orang tua kan kadang-kadang kita masih ASI sampai umur 2 tahun. Boleh ASI, tapi setelah ASI giginya tidak boleh dibiarkan nenek sambil terus-terusan setelah 1 tahun. Karena setelah 1 tahun itu anak-anak kan sudah makan pendamping. Ternyata kalau dari hasil penelitian, ASI plus makanan itu bisa menyebabkan karies juga. Kalau anaknya hanya minum ASI saja, itu tidak menyebabkan karies. Tapi kalau ASI plus MPASI, maka itu bisa menjadi karies. Nah, jadi kalau setelah ASI, kalau mau tidur ada ASI, ya harus dilepas dan mulutnya dibersihkan. Ya, begitu juga saat terbangun tengah malam. Nah, memang kita secara dokter gigi anak udah menyarankan anak untuk tidak terbangun-bangun lagi setelah umur 1 tahun. Ya. Lalu untuk kebiasaan makan manis, anak itu setelah hasil penelitian mempunyai habitual untuk lebih mengcrave atau lebih preference untuk makanan manis apabila dia sudah dikenalkan sejak kecil. Jadi agar anak itu tidak terlalu suka untuk mencari-cari makanan yang manis, dia sebaiknya dikenalkan dengan sesuatu yang manis itu atau gula setelah usia 2 tahun. Jadi maksudnya tidak diperkenalkan gula sebelum 2 tahun. Gitu ya. Jadi kalau terlalu diperkenalkan, mereka mau makannya pilihannya selalu mencari yang manis. Gitu ya. Nah, dan juga yang penting kontrol ke dokter gigi sejak usia 1 tahun untuk melihat tadi ini anak apakah dia giginya itu tipe yang normal, kuat atau yang memang mudah sekali rapuh atau memiliki kelainan defek gitu ya. Kemudian saya lanjutkan berikutnya nih. Nah, tips lain kalau anaknya sudah mulai besar, sikat gigi itu minimal 2 kali sehari. Dan pagi setelah makan dan malam sebelum tidur setidaknya 2 menit. Dan nanti saya akan ajarkan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Jangan lupa lakukan flossing di antara 2 gigi dan kurangi makanan yang manis dan lengket di gigi. Nah, selanjutnya jangan lupa periksa ke dokter gigi tiap 6 bulan ya, Mom and Dad. Nih, oke, pagi sesudah sarapan, malam sebelum tidur. Nah, kemudian untuk anak-anak yang masih kecil, Dok, odolnya saya takut ketelan. Nah, odol sebesar biji beras ini masih aman, Mama, untuk giginya. Nah, jadi ketelan pun juga masih aman. Nah, dari pertama kali, untuk anak yang sudah bisa membuang air ludah, bisa menggunakan sebesar biji kacang polong. Nah, dan yang terpenting ada fluoride-nya ya, Mam ya. Jadi untuk odol-odol yang non fluoride itu dari pengalaman kami banyak sekali yang rusak pastinya. Dan sayang kalau udah rusak itu tidak ada penggantinya kecuali ditambal. Jadi dia tidak bisa remineralisasi lagi gitu. Selanjutnya, nah fluoride pada odol. Ini dia bisa mengembalikan mineral di gigi yang hilang akibat asam dari plak bakteri dan gula. Jadi dia kalau sudah jadi bolong dengan adanya odol ini dia hanya bisa menstop sampai di sana tidak tambah parah gitu ya. Berbahaya nggak sih fluoride? Ya berbahaya apabila konsumsinya berlebihan. Misalnya berlebihan itu adalah dia anak umur 10 berat badan 10 kg dia menelan 5 mg kali 10 cukup banyak kan tidak mungkin. Jadi oleh karena itu anak-anak itu tidak boleh memegang odol walaupun odol yang bisa ditelan, mereka tidak boleh memegang odol sendiri karena odol itu termasuk dalam kategori obat sebenarnya. Oke, harus orang tua yang mengaplikasikan di sikat giginya. Lalu saya takut, Dok, tertelan fluoride yang
kebanyakan ya udah kalau mama takut setelah sikat gigi, lap gigi dengan kain atau wastafel basah. Oke. Dan selalu perhatikan anak untuk agar tidak bermain dengan odol. Nah, ini juga yang salah satu yang sangat penting yang sering kita ketemui pada anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun apa? Itu bolong di antara dua gigi akibat kalau kita sikat gigi hanya bagian atas dan sampingnya aja, sedangkan di bagian dua antara gigi ini tidak tersikat dengan baik karena memang sikat gigi tidak bisa lewat di antara ini. Akibatnya kita bisa menjadi bolong. Yang bisa lewat di antara sini adalah dengan menggunakan floss ya. Floss tidak harus dengan benang saja, ada juga yang pakai gagangnya. Yang pakai gagang itu lebih mudah, Mam, untuk membersihkan di antara gigi ya. Oke. Lalu saya kasih lihat. Oh, ini cara sikat gigi seluruh permukaan. Dibuat melingkar ya, Maya. Jadi giginya gusi dan giginya kena dari warna merah gusi ke putih gigi. Jadi seringkali orang tua tuh sering lupa nih di daerah perbatasan gigi dan gusi nih. Jadinya masih banyak kuning-kuning plaknya. Oke. Pokoknya seluruh permukaan kena dan menggunakan floss sebaiknya. Oke. Lalu, nah gimana nih dok untuk anak-anak yang ngemut berbahaya bagaimana sih? Nah kita itu ternyata di dalam mulut kita kalau kita sedang makan kita punya derajat keasaman di dalam mulut. Nah kalau kita lagi makan kuman itu akan mengolah kita punya makanan, minuman, sehingga derajat keasaman di dalam mulut kita akan turun menjadi 4. Nah, kalau dari pH 7 basah ke 4 ini pH yang kritikal di mana email kita akan jadi mudah larut. Jadi disebut demineralisasi. Apalagi kita bayangkan anaknya makan emut di mulut lama banget sampai 2 jam. Nah, dia pH-nya kritikal terus nih di 4 terus akibatnya ya giginya akan banyak berlubang gitu ya. Atau anaknya sih makannya cepet dok, tapi setelah makan baru 15 menit udah ngemil apa. Jadi akibatnya naik turun lama-lama ya giginya juga mineralnya mudah lepas gitu. Oke. Nah, jadi gimana dok cara membersihkan gigi anak dari baru lahir? Nah, bisa dengan cara yang masih kecil-kecil 0 sampai 6 tahun dengan cradle position seperti ini. Nah, bisa menggunakan kalau belum ada giginya cuma di dalam mulutnya kita bersihkan aja dengan kain kasar. Tujuannya apa? Supaya anak punya kebiasaan untuk terbiasa sesuatu ada di dalam mulutnya. Jadi hanya membersihkan pipinya, lidahnya, rongga mulutnya gitu. Jadi nanti pas pergantian ke sikat gigi atau sikat giginya dia udah setidaknya sudah lumayan familiar gitu ya. Nih kalau anaknya udah mulai gede, udah ada giginya, gimana nih dok ngebersihinnya? Ini salah satu dokter gigi dan ibu juga dia mengajarkan emang kita semua gini sikat giginya seperti ini. Nah, mau anak dokter gigi ataupun mau anak dokter atau orang awam pada umumnya semua anak-anak kecil itu memang tidak mau disikat awalnya. Gitu. Cuman kebiasaan ini harus diterapkan karena sikat gigi itu tidak menyakitkan. Nanti anak-anak dengan bertambah usia, mereka akan belajar bahwa itu adalah keharusan disiplin. Nah, oke. Nah, ini adalah pose kalau yang menyikat gigi hanya satu orang. Jadi memang harus dengan dipegangin, dibantu oleh kaki gitu ya. Nah, oke. Bagaimana kalau ada papinya, dokter? Oke, kalau ada papinya bisa dengan 2 nih. Satu dengan posisi ini tuh nih, gitu ya. Semua anak kecil pasti yang masih umur kecil di bawah 3 tahun pasti masih ngelawan ya, apalagi yang masih bayi-bayi 1 tahun gitu ya. Tetap kita harus menyikat giginya dengan baik ya. Ya kalau nih ini mama atau papa di sini yang kakinya di anak dilingkari di pinggang kita
dan Ini memegang sebelum tangan mama ya. anak. Oh, kaget. Sedangkan yang menyikatnya dari bagian atas ya, atau dengan sideway position, tapi lebih favorit yang posisi knee to knee ini lebih bersih. Oke, saya akan menampilkan video anak yang masih kecil ya untuk disikat secara gini. Pasti semua anak-anak kecil itu akan menangis. Umur setahun gitu disikat pasti akan nangis. Cuman ya kita memang harus membiasakan kebiasaan ini, bahwa ini tuh suatu habitual yang bagus buat kamu. Pasti kalau dia udah terbiasa tidak menyakitkan kok sikat gigi. Orang tua jangan gusinya berdarah, saya takut sikatin. Jangan. Kalau gusinya berdarah, malah itu tandanya sebelumnya si orang tua tidak menyikat dengan baik. Tuh, jadinya gusinya radang gitu ya. Nah, anak bisa didistraksi dengan memegang mainan atau ada sikat gigi yang bergerak, macam-macam distraksinya. Ada yang sambil menonton juga. Nah, kalau anak sudah dibiasakan dengan habit untuk sikat gigi ini dari pertama kali gigi tumbuh, jangan bolos-bolos, misalnya hari ini sikat besok enggak, hari ini sikat besok enggak. Nah, itu anak itu bisa membaca nih. Oh, aku masih bisa berkilah nih hari ini. Nah, dia akan mencari celah-celah supaya tidak disikat giginya. Tapi kalau orang tua mempunyai habit, pokoknya malam sebelum tidur harus sikat gigi. Nah, si anak akan secara otomatis memiliki kebiasaan itu dan akan terbawa nih sampai besar. Bahkan nanti dia akan bisa mencari sendiri, "Ma, aku kok belum sikat gigi ya, aku mau sikat gigi." Gitu ya. Nah, jadi orang tua jangan takut untuk menyikat gigi anak. Oke. Nah, kalau anaknya sudah besaran, dia secara willingly atau rela akan mau disikat giginya. Seperti ini. Biasanya itu anak-anak lebih prefer disikat seperti ini. Jadi kepalanya ada di pangkuan kita. Dan kita sebagai orang yang menyikat gigi itu bisa melihat lapangan pandang kita lebih luas dibandingkan kalau berhadap-hadapan nih. Sukanya kadang-kadang menusuk di bagian pipinya kalau saling berhadap-hadapan gitu. Enaknya sih anaknya sambil tiduran dan disikat giginya. Dan yang terpenting itu sikat gigi kalau misalnya gigi atas itu rahang pipinya ini harus diangkat. Nih, seringkali anak-anak tuh otomatis dimingkemin, ditutup, itu secara refleks mereka, tapi kita angkat gak apa-apa. Kalau enggak nanti kurang bersih nih bagian atasnya. Gitu. Kalau yang bawah sih memang lebih mudah ya. Nih, ya jangan lupa untuk mengangkat bibirnya karena kalau enggak bagian sininya suka tidak tersikat dengan baik gitu ya. Oke. Lalu jangan lupa rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi nih supaya dokternya bisa memberi informasi ke mom and dad mengenai kondisi gigi anak dan bisa dilakukan preventif supaya giginya enggak cepat berlubang. Oke, lalu keuntungannya selain mencegah gigi berlubang, mencegah dia bertambah parah. Setidaknya dia jangan yang sering ke dokter gigi itu jarang menjadi sampai abses atau bengkak. Oke, jadi jangan ke dokter gigi apabila giginya udah rusak, udah sangat sakit baru ke dokter gigi. Akibatnya anak itu sukanya takut ke dokter gigi cuma hanya dirawat giginya yang udah sakit gitu ya. Datanglah ke dokter gigi sebelum giginya rusak. Selain membangun kepercayaan si anak terhadap si dokter karena seringkali orang tua itu menakut-nakutin nanti disuntik, diapain akibatnya dia jadi takut gitu loh. Jadi kalau dia hanya datang untuk perawatan membersihkan gigi atau menambal yang kecil itu adalah behavior shaping atau membangun kepercayaan dirinya di dokter gigi ya. Nah, oke. Lalu masalah yang lain nih, gusi berdarah. Ini kenapa sih dokter gusi anak saya sering berdarah? Ya kadang-kadang sikat giginya kurang ditekan gitu ya, kurang bersih. Akibatnya banyak plak
plak di bakteri di sekitar gusi sehingga gusinya radang. Lalu perihal, dokter, kalau suatu waktu anak saya jatuh nih, giginya copot, kalau giginya susu yang copot, kalau giginya utuh copot gigi susu ya tidak apa-apa, tidak usah dikembalikan. Kalau dia patah gigi susunya, segera ke dokter gigi karena memang sakit kadang-kadang dan bisa tumbuh daging di tengah giginya. Apabila yang sering terjadi ini adalah gigi tetap nih, lagi berenang misalnya harusnya naik lungsuran dari atas ke bawah, dia bawah ke atas, akhirnya ketabrak jatuh. Satu giginya lepas, nggak cuma anak-anak, orang dewasa juga itu kita harus mencari giginya dan kemudian dibersihkan dengan air mengalir, pegang gigi di daerah mahkota atau bagian atas gigi, jangan pegang bagian akarnya ya. Lalu giginya disimpan di susu, di media susu mah. Sebaiknya media susunya itu yang bukan coklat atau stroberi ya, susu plain UHT gitu. Atau disimpan di dalam mulut tapi jangan sampai tertelan dan segera ke dokter gigi. Apabila proses gigi jatuh dan disimpan itu dalam waktu 12 jam, angka keberhasilan giginya itu bisa dikembalikan semula ke tempat semula itu masih lebih besar dibanding apabila mama simpan giginya baru besoknya ke dokter gigi 24 jam kemudian sudah lewat baru ke dokter gigi, angka keberhasilan gigi itu bisa dikembalikan lagi akan mengecil gitu ya. Jadi apabila anak kita kecelakaan nih, giginya copot, segeralah simpan giginya di susu dan langsung mencari klinik gigi yang available di mana gitu ya, agar bisa direplantasi atau dikembalikan lagi giginya ya. Nah, seringkali orang tua, ya saya nggak tahu, udah lewat 1 hari, 2 hari. Nah, itu angka kegagalannya lebih tinggi ya. Oke, lalu seringkali yang beberapa problem pada orang tua adalah, ya anak saya tidak mau disikat giginya dokter. Oke, ya kita harus konsisten dan persisten antara mama dan papa, harus suatu suara saling membantu untuk menyikatkan gigi si anak. Anak saya berontak dokter dan menolak. Nah, aktivitas sikat gigi itu tidak menyakitkan dan tidak akan menimbulkan trauma. Ya, harus diingat. Jadi itu suatu habit yang harus dibiasakan, sama aja dengan anak yang misalnya anak saya nggak mau pakai baju dokter, ya kan tidak mungkin, nanti kedinginan bisa sakit gitu ya. Ortu yang tidak berani atau khawatir kalau anaknya dipaksa sikat gigi menjadi trauma sikat gigi. Nah, itu sesuatu yang tidak mendasar dan itu tidak akan pernah terjadi, itu namanya trauma sikat gigi. Nah, yang penting orang tua itu harus tahu yang ini dilakukan demi kebaikan si anak gitu ya. Kemudian setelah anak mau menyikat gigi, boleh juga memberi rewards ke anak. Misalnya, kalau nanti Dede 7 hari rajin sikat gigi, tiap 1 hari Mama kasih stiker, hari ke-7 bisa hadiah apa gitu ya. Nah, jadi dia ada suatu pencapaian dan dia senang juga. Dan nah, hati-hati untuk sikat gigi yang gigi atas yang sering kali karies, sebaiknya jangan lupa menggunakan odor fluoride. Nah, ada titipan gambar, Ibu Meti sempat bilang, tolong dong masukkan beberapa kasus pasien yang dirawat giginya secara general anestesi. Nah, memang kita mengerjakan pasien-pasien yang masuk di kamar operasi, jadi dikerjakan secara sekaligus. Tapi itu memang untuk anak-anak khusus, dalam arti mungkin anak itu memiliki kelainan, misalnya autis, Down syndrome, macam-macam, atau anak yang memang terlalu kecil. Jadi terlalu kecil dan orang tuanya tidak mau memaksa. Ini sudah ke dokter gigi, dokter berkali-kali selalu direjeng, saya nggak tega. Oke, bisa diselesaikan dalam sekali kunjungan, namun ya memang biayanya lebih mahal ya. Nah, saya kasih contoh
seperti ini nih. Nah, ini giginya yang rusak, nanti dikerjakan di rumah sakit, ini harus di rumah sakit. Karena kalau yang general anestesi seperti ini, harus kerjasama di rumah sakit dengan dokter anestesi dan dikerjakannya di ruangan operasi gitu ya, sambil terus dipantau pernafasannya. Sebenarnya bisa saja dikerjakan di klinik biasa, asal kalau anaknya yang memberontak, tidak bisa dikerjakan dengan baik, ya kan harus dipegangin atau direjang ya, tergantung orang tua gitu ya. Nah, kebetulan di case ini anaknya itu Down syndrome. Nah, oke ya, saya lanjut lagi kan, dan Down syndrome ini anaknya cukup gede badannya. Nah, kalau Down syndrome itu mereka memiliki kelainan di daerah leher ini, tulang leher dan tengkorak kepala itu tidak boleh sembarangan direjeng dan bergerak-bergerak, tidak seperti anak normal karena cukup berbahaya juga. Mereka mudah patah fraktur di situ ya. Nah, case yang lainnya lagi, misalnya ini adalah anak yang sama juga Down syndrome. Nah, anak-anak dengan penyakit khusus itu memang kadang-kadang dikaruniai giginya itu rapuh. Jadi baru ini udah gampang patah, baru dipegang bisa patah gitu ya. Nah, akibatnya dan tidak dirawat, akhirnya dia jadi rusak semua giginya. Oke. Nah, kalau yang ini kasusnya pada anak autis nih dengan keterbelakangan IQ, jadinya dia rusak semua giginya, mau nggak mau kalau udah ketemu gini ya semuanya dicabut, ini yang ini. Semua atas ini dicabut ya, yang gigi tetapnya dilindungi dengan ditambal dan dikasih fluoride gitu. Nah, ini kasus yang di kanan ini adalah anak-anak yang masih normal, tapi ya orang tuanya tidak mau memaksa dan tidak mau merejang nih, karena takut. Karena kalau terlalu sering direjeng, kasihan juga anaknya bisa trauma. Ada beberapa anak yang sangat sensitif, tapi pada umumnya sih, kalau bisa terselesaikan dengan baik dan disupport oleh orang tua pada saat pengerjaan di klinik, anak itu tidak akan menimbulkan trauma di saat gedenya ya. Jadi kalau sudah selesai dirawat, direjeng, kemudian next time diselesaikan dengan baik, selanjutnya kontrol-kontrol hanya untuk periksa rutin, sikat gigi, cek-cek aja, mereka dewasanya tidak akan trauma biasanya ya. Nah, ini seperti ini gambarannya nih, gambaran yang dulunya rusak akhirnya bisa ditambah lagi. Kebetulan ini pasien saya semua. Oke. Nah, oke. Jadi kita sebagai dokter gigi juga menginginkan agar anak-anak Indonesia itu terbebas dari free caries atau generation free caries, yang mana tahun 2000 berapa saya lupa, ada Persatuan Dokter Gigi Indonesia juga mencanangkan bahwa Indonesia itu juga harus free caries someday. Kebetulan ini gigi anak saya, tapi banyak juga pasien-pasien saya yang dari kecil selalu dipantau, dirawat juga banyak kok yang free caries. Jadi sesuatu yang sudah tidak mungkin, sesuatu yang masih memungkinkan bahwa generasi anak-anak kita itu nantinya akan tanpa berlubang. Nah, ini adalah gambar 5 tahun dan ini kemudian setelah dia 11 tahun. Nah, kebetulan di anak saya untungnya dikaruniai lengkungnya masih rapi ya. Beberapa anak ada yang misalnya rahangnya kecil, giginya besar-besar, ada juga seperti itu. Tapi yang terpenting tidak ada karies nih di sini gitu. Oleh karena itu penting nih dipantau, rajin sikat gigi, home care di rumahnya dikerjakan dengan baik, lalu ke dokter gigi dari kecil, agar dipantau akan sampai dia umur belasan tahun tidak akan berlubang dan biasanya akan terbawa nih sampai dia tua nanti. Nah, giginya tidak akan gampang rusak gitu. Kalau di awal dia gigi susnya rusak dibiarkan, biasanya umur 11 tahun ini akan kelihatan. Gigi tetap yang tumbuh-tumbuh ini juga tidak akan ideal, pasti juga ada yang berlubang kecil, gampang berlubang gitu ya.
Oleh karena itu, investment pada gigi susu dan dewasa muda seperti itu sangat penting untuk mencegah kerusakan gigi atau major healthcare burden cost in the future. Jadi jagalah kesehatan gigi anak-anak kita ini dari kecil, dari dewasa muda, agar nanti pada saat mereka dewasa giginya itu tidak akan mudah rusak. Kalau dari kecil tidak dijaga dengan baik, gigi dewasanya, gigi yang seperti kita cerita, gigi 6 tahun udah tumbuh gerahamnya akan mudah berlubang, nanti akan terlalu terbawa sampai dia dewasa umur 20, 30 tahun atau 40 tahun selanjutnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Nah, apabila ada pertanyaan, masih orang tua boleh bertanya. Dan kalau orang tua mom and dad berkenan, bisa datang ke Kids Dental untuk ikut ke dalam dental health program kita. Jadi kita punya dental health program untuk memeriksa gigi anak sejak umur 1 tahun dan diperiksa oleh dokter gigi anaknya dan dicek resiko kariesnya bagaimana, gimana kondisi giginya, pola dietnya akan diperbaiki, kemudian yang berlubang ditambah dan lain-lain sampai harus follow recall-nya setelah berapa bulan. Kalaupun tidak ada yang ditambah, kadang-kadang ada yang giginya sudah bagus nih, kebersihan bagus, proses kariesnya pun tidak berlanjut, bukan yang aktif, boleh tidak ditambah, asal selalu dijaga kebersihan gigi mulutnya dan kontrol ke dokter gitu. Sambil dipantau nih gigi tetapnya yang sedang tumbuh. Oke, segitu dulu, Mom and Dad. Wow. Thank you. Thank you, Dr. Olivia. Luar biasa banget ya sharingnya ya. Iya. Tepuk tangan dong teman-teman ya, virtual. Sebagai rasa terima kasih kita kepada Dr. Olivia yang sudah mengedukasi kita ya. Ternyata gigi susu itu penting banget ya. Nanti efek dominonya tuh bisa ke gigi permanen gitu. Dan itu harus kita pay attention dari hamil ternyata ya. Dan itu saya juga baru tahu sih teman-teman ya. Iya. Luar biasa. Jadi belajar banyak nih malam ini Dr. Olivia. Nah teman-teman kalau dari testimoni pribadi aku ya teman-teman ya, Dr. Olivia ini sangat sabar teman-teman ya. Jadi kalau memang teman-teman mau periksa gigi anak-anak teman-teman itu boleh banget ke beliau ya. Nah waktu itu kan anak saya masih kecil juga ya, berapa tahun gitu ya, kalau nggak salah 3 atau 4 tahun gitu ya. Nah itu juga saya periksa ke situ. Nah anak-anak kan biasa takut ya teman-teman ya, seperti yang tadi Dr. Olive jelaskan. Nah jadi jujur di Kids Dental ini tuh homey banget gitu. Jadi anak-anak itu datang dikasih apa namanya mainan, boleh milih. Kemudian pada saat mau diperiksa mulutnya itu giginya itu dikasih pilihan CD mau nonton apa. Jadi sambilan dia diperiksa matanya bisa nonton TV tuh. Nah pulangnya itu dikasih stempel tangannya. Kemudian dikasih kayak souvenir balon gitu ya, apa-apa gitu ya. Nah, jadi kertas mewarnai gitu. Jadi mereka tuh seneng gitu loh. Ya jadi anak-anak itu merasa ya udah ini nggak menakutkan ke dokter gigi ternyata. Walaupun mereka harus dibor atau dibersihkan gitu teman-teman. Ya jadi itu pengalaman dari aku pribadi nih, anak aku pribadi ya. Jadi teman-teman boleh banget ya untuk apa namanya, boleh follow juga Instagram dari Kids Dental. Nah, jadi teman-teman tahu lokasinya di mana aja. Betul ya, Dr. Olivia? Ya, betul. Nah, Dr. Olive, sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan teman-teman, ya saya mau tanya nih, Dok. Kalau boleh tahu nih, seperti yang tadi tuh, yang bermasalah sampai harus operasi giginya untuk anak-anak Down syndrome, ataupun yang apa namanya autis gitu. Nah, itu berapa sih kisaran biayanya kira-kira, Dok? Kalau boleh tahu, ini buat kita biar kita knowledge kita ya teman-teman ya. Oke, nah kalau yang seandainya yang kayak kasus seperti ini, itu biayanya saya kasih lihat ya. Ya, tergantung banyak sedikitnya tindakan ya. Kalau kasusnya banyak seperti ini, itu rata-rata sekitar 20-30 juta. Gitu kalau di dalam kamar operasi ya.
gitu. Nah, Tergantung Dok, juga ini orang tua. Kadang-kadang kalau di rumah sakit kan orang tua kita sih lebih sarankan ke one day care, jadi nggak perlu menginap. Kalau mama menginap itu nanti ada pilihan kamarnya, dan pilihan kamarnya ada yang mama pilih kelas 1, VIP atau VVIP. Nah itu biasanya harganya juga mengikuti. Makin kamarnya mahal, jadi makin mahal biayanya. Nah, biasanya kita sih one day care. Jam 8 masuk tindakan, jam 2 sudah mulai pulang ke rumah. Gitu. Oh, I see. Nah, Oke. Oh, lumayan ya. iya, ada juga yang dok, saya cuma mau cabut 1 gigi karena dia kebetulan anaknya penakut dan dia ada kelebihan gigi di tengah. Nah, itu kalau cuma 1 tindakan 1 gigi aja yang cabut di kamar operasi dengan tim anestesi dan sewa ruangan, itu 1 gigi aja yang dikerjakan itu biayanya hanya 10 juta. Tapi kalau beberapa gigi sekaligus ya itu tadi antara 20 sampai 30 juta. Dan juga tergantung dari pilihan kamar dari orang tua pilih. Kalau yang one day care itu harga tindakannya sama dengan harga tindakan di klinik, cuma ditambah honor untuk operasi gitu. Oh, I see. Oke. Wow, sangat jelas ya. Teman-teman, tentunya ya teman-teman ya, pastinya teman-teman punya asuransi ya teman-teman ya. Oh ya, ngomong-ngomong dok, ini bisa diklaim ya di asuransi ya dok ya? Bisa, kalau yang di rumah sakit itu tergantung dari asuransi masing-masing, Mom and Dad. Tipe asuransinya yang diklaim apa enggak. Nah, dan juga yang perusahaan itu harus dicek dulu sama perusahaannya, apakah digantikan apa tidak gitu. Oke. Oh, oke. Berarti di cover atau enggak ya? Nah, umumnya kalau asuransi perusahaan atau pribadi, nah itu bisa klaim itu cashless ya, dok ya? Kalau di rumah sakit ya? Ya, itu cashless. Ada Oke. Kalau di kids dental bisa reimburse dok, kalau kontrolnya atau dan lain sebagainya. Kalau di kids dental yang selain cabang rumah sakit, kebetulan kita rumah sakit cuma hanya di Siloam Kebonjeruk, Siloam Semanggi, sama Siloam Simatupang. Nah, itu yang bisa cashless dengan asuransi. Kalau yang cabang lain, kita hanya mengeluarkan kwitansi saja. Nanti Mom and Dad yang reimburse ke asuransinya masing-masing gitu. Oh, oke. Luar biasa. Ya, thank you ya, Dok ya. Nah, teman-teman, kabar baiknya nih, teman-teman ya. Nah, Allianz itu ada produk, teman-teman ya, namanya Hospital Premier Hospital Surgical and Premier Plus, teman-teman ya. Jadi kartu rumah sakitnya itu punya benefit untuk gigi juga, untuk rawat gigi, teman-teman. Jadi teman-teman boleh ya untuk tahu detailsnya mengontak atau minta detailsnya kepada pengundang teman-teman ya, teman-teman ya. Jadi itu juga bisa mengcover rawat jalan gigi kita, teman-teman ya. Nah, ini kita bacain ya pertanyaannya, teman-teman ya. Boleh ya, Dok ya. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Nah, ini dari Ibu Mela ya, dari teman Ibu Grace ya. Kasus anak saya usianya 6,5 tahun, 6,5 tahun ya. 8 atau 9 bulan yang lalu gigi susu atas depan goyang dan lepas dengan dicopot sendiri karena sudah goyang sekali, tidak dicabut di dokter. Sampailah sekarang jumlahnya sudah 2 gigi atas dan 1 gigi bawahnya belum tumbuh. Semuanya lepas tanpa ke dentis. Apakah masih normal jarak pertumbuhan dari gigi susu ke gigi tetap, Dok? Ya, tadi lepasnya umur berapa, Mah? Lepasnya 8 sampai 9 bulan yang lalu, berarti kurang lebih 5 tahunan ya. 5 tahun ini usianya, berarti 5 tahun lebih berapa bulan? Benar. Oke. Sampai sekarang belum ada tumbuh, Dok. Oh iya, nggak apa-apa, Ma. Masih normal. Jadi saya share ya. Nah, kalau misalnya anak Mama baru umur 5 tahunan ya, gigi depannya yang udah ganti ya, Ma ya? Iya, waktu itu 5 tahun lewat, sekarang udah 6,5 tahun. Oke, baiklah. Kita bisa lihat di sini memang gigi bawah itu dan gigi atas itu ganti sekitar umur 6 dan 7 sampai 8. Tapi ini
Jangan khawatir, Ma. Ini adalah suatu perkiraan. Jadi masih ada range-nya. Ini yang rata-rata normal, tapi ada juga bisa di plus minus 2. Jadi deviasinya kita bilang. Jadi ada anak yang umurnya, saya pernah ketemu pasien baru umur 4 tahun udah ganti gigi depan bawah, ada. Itu 6 minus 2 kan, 4 tahun. Ya masih normal. Ada juga anak yang, dok, anak saya udah 9 tahun baru ganti 4 bawah. Ini masih di dalam range-nya ini, 7 sampai 8 tahun plus minus 2. Oke, masih dalam range-nya gitu. Sepanjang pada saat dokter diperiksa di dokter itu akan ketahuan, Ma. Biasanya kalau giginya itu mau tumbuh, itu di dalam gusinya itu seperti kayak ada tonjolan keras dan berwarna putih. Nah, dokter gigi akan biasanya bisa melihat namanya kayak bat gitu. Bat itu kayak benihnya. Itu kalau dipegang akan ketahuan, oh ini di dalam tulangnya ada giginya gitu, Ma. Jadi di dalam kasus Mama 5 tahun giginya udah pada tumbuh itu masih normal. Nah, anaknya perempuan ya, Ma ya? Iya, perempuan. Badannya gendut apa kurus, Ma? Sedang, Sedang. Nah, timbangan 17 ya, kilo. sedang sih itu ya. Nah, itu biasanya perempuan juga dia pertumbuhannya lebih cepat karena dia hormonalnya lebih cepat, jadi ganti gigi lebih cepat. Dan juga untuk anak yang obes atau sedikit gendut juga biasanya lebih cepat. Nah, gitu. Iya, untuk informasinya dok, ini si anak nggak ada pakai susu instan, susu formula gitu nggak, dia cuma ASI. Terus sampai sekarang pun susunya kayak susu kotak gitu. Jadi nggak ada yang kayak susu formula kayak kaleng-kaleng pakai yang susu bubuk kita pakai ngedot gitu nggak ada dok. Bagus mah kalau gitu, bagus sekali. Jadi itu udah nggak ada masalah ya dok ya, tinggal tunggu tumbuhnya aja lagi ya. Iya, tinggal tunggu tumbuhnya aja. Iya, Gitu. makasih banyak ya dok. Pertanyaan apa Iya. jawaban dari ini saya pertanyaannya. Makasih. Iya. Malam. Wah, Iya, Mama, kalau thank you. seandainya giginya kok lama ya dok tumbuhnya, jangan khawatir Mas, sepanjang giginya tumbuh karena goyang sendiri, lepas sendiri, biasanya memang tumbuh. Cuman kapan tumbuhnya, kadang ada yang cepat langsung keluar, ada kadang 6 bulan, setahun, itu tergantung dari pertumbuhan akar gigi tetap di bawahnya. Dan ukuran mahkota giginya. Kadang karena giginya terlalu besar, jadinya mau nembus ke gusi itu kayak gusi itu seperti karet. Jadi agak susah nih mau keluar semuanya. Jadi Mama sabar aja. Selama giginya itu lepas karena goyang sendiri, bukan karena jatuh, lepas atau apapun. Iya. Oh iya dok, maaf satu lagi dok mau tanya, kalau untuk konsumsi kayak untuk makanan gitu, supaya kayaknya giginya kuat, nggak keropos nanti untuk kedepannya, untuk dewasanya nanti gitu kan, gimana ya dok? Soalnya saya, soalnya kalau dari keturunan saya, maaf ngomong, pakai gigi palsu semua gitu kakak beradik. Takutnya lari ke anak, ada nggak itu faktor keturunan dok? Ya, faktor keturunan pasti ada, Ma, dan faktor lingkungan. Jadi dia dibiasakan makan manis segala macam. Sebenarnya mau makan coklat boleh nggak sih, Dok? Boleh aja, tapi jangan tiap hari makan coklatnya gitu. Kalau mau makan coklat boleh, tapi hari ini kalau hari ini makan coklat, malam jangan lupa ya sikat giginya yang lebih bersih dengan odol berfluoride, sikat giginya lamaan dikit ya. Tadi makan coklat atau ada permennya, boleh seminggu 3 kali masih normal gitu. Karena nggak anak kecil, orang tua juga suka makanan yang manis-manis gitu ya, Maya. Nah, iya sebenarnya normal boleh, tapi jangan tiap hari makannya gitu ya. Lalu juga makanan apa nih yang baik untuk gigi ya? Yang pasti yang mengandung kalsium tinggi. Kalsium ya. Iya, bisa di ikan teri, ikan laut, terus di makanan kalau sayur di brokoli, sayur-sayuran, buah gitu mah.
Kalau yang kariogenik atau yang gampang bikin gigi berlubang itu adalah makanan yang gula, lollipop ya, gitu ya. Atau itu cotton candy gitu yang manis sekali. Atau juga popcorn yang banyak karamelnya atau soda. Minuman kayak Coca-Cola gitu gulanya banyak. Juga kalau mama memilih minuman jus, sebaiknya jus segar atau Ya. jus yang tanpa tambahan pemanis buatan. Iya, Karena iya. kayak di botol-botol jus yang ada, mama harus hati-hati karena kandungan gulanya juga banyak. Jus jeruk, jus apa gitu. Oke, Dok. Makasih, Dok. Sama-sama, Ya, Ma. thank Ya, you. Ya. keju, yogurt juga bagus ya, Ma, buat tulang dan Yogurt ya. gigi. Oh iya. Oke, Gitu. Dok. Makasih. Sehat selalu ya, Dok. Sama-sama, Ma. Thank you. Ya. Oke, Dokter Olive ini ada yang tanya juga. Kebetulan ini juga saya pengen tanyakan nih, ya. Dok, mau tanya nih dari Ibu Kris nih ya, untuk kalsium pertumbuhan gigi tetap untuk anak-anak diberikan pas umur berapa ya? Terus dosisnya berapa banyak nih dok kalau boleh tahu? Atau cukup dengan multivitamin aja nih? Nah umumnya kan kita pasti mau gigi mereka kuat ya dok, gigi anak-anak kita. Nah kita biasa kan beliin kalsium tuh. Nah itu dosisnya berapa gitu loh dok? Ataukah cukup dari makanan aja kan harusnya kayaknya nggak cukup ya kemungkinan ya dok ya? Iya, Boleh biasanya mengenai hal ini? kalau kita dari segi gigi ya dokter gigi anak, kita tidak perlu pakai tambahan kalsium multivitamin sih, Mak. Oh, Jadi oke. cukup dari makanan aja, keju, susu, daging, udah cukup. Yang pentingnya home care di rumah gitu. Home care di rumah dalam Oh, I arti see. kita giginya yang bersih, pakai odol fluoride. Karena penyakit gigi berlubang itu bisa dilihat itu harus multifaktorial. Jadi host itu giginya harus ada, bakterinya ada, makanan substrat penyebabnya makanan yang manis atau segala macam harus ada, dan waktu. Kalau keempat ini tidak berjalan berbarengan, tidak akan jadi karies. Jadi seringkali yang zaman dulu itu yang suka ada dulu adalah Vinaflor. Jadi anak-anak itu ada beberapa yang minum obat Vinaflor. Masih ada juga yang jadi berlubang, karena saya juga pernah nemuin pasien-pasien yang konsumsi Vinaflor, dari dokter anaknya disarankan minum Vinaflor, giginya bagus, tapi dia masih berlubang. Mungkin ya karena giginya sudah dikuatkan, tapi mungkin kebiasaannya tidak diperbaiki, dia juga tetap berlubang gitu. Nah, dia walaupun giginya udah kuat, tapi anaknya nggak pernah sikat gigi, bakterinya banyak, terus makannya tetap manis-manis, masih juga bisa berlubang. Jadi kalau dari segi dokter gigi anak sih, kita tidak perlu minum yang tambahan-tambahan, itu cukup dari makanan dan home care-nya. Home care-nya di rumah benar-benar sikat. Nah, gitu. Sikatnya yang benar-benar bersih, jangan cuman selintas karena anaknya nggak mau, nah itu nggak bisa gitu. Oh, ya. Mesti konsisten ya dok ya berarti ya? Iya, harus konsisten. Nggak boleh on off nih mom and dad ya, jadi sehari Iya. gosok gigi besok libur, nggak ada cerita Iya. libur, jadi mesti konsisten ya. Kita jadi sama-sama belajar nih. Kalau orang tua nggak konsisten, anaknya juga nggak konsisten nih jadinya. Kita yang repot nantinya ya. Nah ini waktunya terbatas banget nih teman-teman, tapi pertanyaan banyak banget ya. Teman-teman luar biasa banget, masih antusias ya sampai malam hari ini. Oh ya teman-teman yang lain boleh ya isi link absen ya, biar kita bisa, teman-teman boleh kasih masukan, kasih kritik dan saran, nanti kedepannya kita bisa undang lagi nih Dokter Olive kalau misalnya di ini ya, kita atur jadwalnya dulu nih Dokter Olive. Sama mungkin di event-event nanti akan ada banyak sharing dokter-dokter yang lain ya. Jadi teman-teman boleh isi data diri teman-teman, nanti kita pasti infokan, pasti kita WA ya. Nah ini ada pertanyaan nih dok ya. Dok, anak saya umur 8 tahun. Untuk gigi permanennya itu apa memang warnanya kuning dok? Ya betul ini, Mama. Saya sharing lagi ya, sebentar ya. Memang ini dari Mama Yuliwang.
Oke, jadi kalau gigi susu itu bisa kelihatan ya, Ma. Ini gigi susu itu kenapa dia namanya susu? Karena putihnya kayak susu gitu. Jadi warnanya cenderung seperti mutiara, pearly white gitu ya. Nah, begitu dia Oh, I ganti see. ke gigi permanen, giginya selain warnanya lebih kuning, dia juga kayak ada gerigi-geriginya, Mam. Oh, iya, 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 betul. Betul, Nah, betul. ini Mama jangan khawatir, ini semua anak-anak juga pasti punya gerigi ini dengan pemakaian ya lama-lama jadi lurus sendiri gitu kan dipakai makan gitu. Memang aduh dulunya anak saya giginya putih-putih bagus. Iya, memang lebih kuning. Ini juga Mami bisa lihat nih di sini. Ini lebih putih nih aslinya nih. Ini lebih putih, ini lebih kuning. Ini lebih putih, ini lebih kuning gitu. Ya. Normal sih, Ma. Oh, normal ya Mas ya berarti ya. Asal jangan misalnya kuning terus ada bercak-bercak putihnya. Nah, itu enggak normal. Oh, berarti dia putih. Jadi kuningnya rata ya, Dok ya? Iya, kuningnya rata. Oh, oke. Oke. Oke, thank you ya, Dok ya. Jadi cukup Iya. tenang nih, ada gerigi-geriginya emang itu alami berarti ya, Dok ya? Alami, Bukan normal. Jadi bukan kok gerigi-geri enggak. Semuanya juga gitu kok. Oh, oke. Nah, Dok, ini ada yang tanya lagi nih, Dok, dari Mama Feni nih. Dok, mau tanya, sekarang di online kan banyak yang jual sikat gigi anak yang berbentuk U. Apakah itu efektif untuk bersihkan giginya? Thank you, Dok. Nah, yang bentuk U itu sudah pernah kita coba oleh dokter-dokter gigi anak. Jadi dia kurang gitu efektif, Mak. Kurang gitu bersih. Ada bagian-bagian yang kena, ada yang enggak. Nah, Oh, I see. sebaiknya tetap secara manual itu lebih bersih, Ma. Kalau Mama mau lebih bersih lagi, disikat orang tua dengan sikat gigi elektrik juga lebih bersih gitu. Oh, Tapi yang oke. bentuk U itu kita tidak gitu recommended karena tidak semua bagian akan kena gitu pada Oh, dasarnya. oke. Oke, Dok. Next ya, Dok. Ini ada yang tanya lagi nih. Dok, saya mau tanya, anak saya kan umurnya 3 tahun. Sebelumnya anak saya sudah full ASI. Sebelumnya full ASI nih anaknya. Tapi setelah itu lanjut dot. Tapi semenjak pakai dot, gigi depan anak saya agak maju. Apa pengaruh dot ya, Dok? Dan apakah susu juga berpengaruh dengan gigi jadi gigi agak kuning? Ini dari Ibu Radea. Betul, kalau dia ada minum susu, seringan ada warna plak-plak kuning di ininya nih, Mam, di permukaan gusi giginya ini. Nah, dokter kasih lihat ya, sebentar ya. Nah, kalau Mama masih minum susu pakai botol, biasa banyak kuningnya di sini nih. Sering nempel nih di sini nih kuning-kuningnya. Nah, itu harus Mama sikat. Pasti sebelumnya kalau susu kan dia ada bagian yang lemaknya gitu ya. Lemaknya itu seringkali lebih lengket kalau di susu sufor. Nah, dia lebih cepat nempel di gigi. Gitu dibandingkan kalau di ASI. Gitu. Ada bagian yang kalau ASI itu lebih encer, lebih gampang larut dibandingkan di sufor. Jadi memang Mama sikat giginya harus lebih tekan dikit nih kalau untuk sufor-sufor karena ada yang lengket biasanya. Gitu. Ekstra lebih keras dikit lah ya, Dok ya. Ya. Lalu kenapa dia kelihatan kok lebih maju giginya? Apakah selain dot, Mama ada pakai empeng nggak di rumah, Ma? Atau anaknya ada kebiasaan ngisep jempol atau dan lain-lain? Enggak ada. Oh, nggak ada. Nah, kalau nggak ada, biasanya sih kalau botolnya frekuensinya berapa kali sehari, Ma? Pak, frekuensinya? Biasanya cuma 3 kali, Dok. Dan itu pun nggak lama ya minumnya ya, langsung habis. Enggak. Oh, berarti bukan dari dotnya. Kalau untuk giginya maju itu harus dengan frekuensi yang sering dan durasinya lama, Ma. Biasanya yang agak maju atau tonggos itu anak-anak yang sering pakai empeng. Tapi anak saya enggak ngempeng, Dok.
Ya, berarti itu secara genetik atau keturunan giginya emang rahangnya giginya posturnya agak maju gitu. Oh, Gitu. oke deh. Oh, I see. I see. Oke, thanks ya dok. Sama-sama, Ya, Mama. thank you Mam Dea. Dok, ini ada Iya. lagi nih dok, ada 2 lagi nih ya sebelum kita akhirnya. Dok, anak saya umurnya 6 tahun, 6 mau ke 7 tahun nih. Gigi susunya udah tanggal dan tumbuh. Lalu beberapa bulan setelah tumbuh, copot lagi karena goyang lagi. Apa bisa gigi asli bisa tumbuh 2 kali dok? Biasanya tidak sih, Ma. Gigi asli itu tidak bisa tumbuh dan copot 2 kali. Mungkin Mama saling ingat gigi bagian mana yang tumbuh dan copot gitu. Dan tidak pernah Berarti cuma ada 1 kali ya? Iya, 1 kali, kecuali ada anak-anak yang ada gigi tambahan. Jadi giginya manusia harusnya 32, dia giginya 33. Nah, itu biasanya pun kalau dia tumbuh, gigi asli yang lainnya udah keluar, gigi asli yang lainnya nggak akan copot gitu, Ma. Mungkin Mama salah ingat aja, karena gigi asli itu nggak mungkin akan copot 2 kali bisa tumbuh gitu. Oke dok. Terus nih dok, kalau anak saya vegetarian nih dari lahir, pengaruh nggak sih dok ke pertumbuhannya? Spesialnya khususnya ke pengaruh pertumbuhan giginya maksudnya pastinya ya. Ya, Kalau vegetarian. Selama ini sih sejujurnya saya belum pernah ada satu pasien yang mengaku vegetarian, yang lainnya sih nggak ngaku ya. Cuma emang anak ini pada dasarnya emang susah makan anaknya ini. Jadi selalu dijejelin oleh orang tuanya nih. Makannya bisa sampai 1,5 jam. Terus dia entar setelah 1-2 jam dikasih makan lagi sama orang tuanya karena dia takut kekurangan vitamin dan segala macam karena dia vegetarian. Nah, seharusnya tidak berefek ke giginya ya, Ma. Tapi kalau vegetarian tuh boleh minum susu nggak ya, Matt ya? Harusnya boleh minum susu. Telur kayaknya masih boleh deh. Bener nggak Mami Kimi? Yang bertanya Mami Kimi ya ini ya? Ya. Mami Kim Livia. Oh ya. Jadi kalau dia masih bisa minum susu sih seharusnya tidak bermasalah ya dari susu, brokoli gitu ya. Tapi kalau dia disertai oleh faktor lain, misalnya dia mengemut, makannya sering ngemut 2 jam, nah ya giginya juga akan rusak gitu. Iya, betul. Oh jadi nggak masalah ya asal ya kalsium paling tinggi kan dari susu ya dok ya, susu dan telur ya, itu bisa banget ya. Gitu. Makanya tadi dokter juga ngomong ya vitamin perlu nggak? Ya sebenarnya dari makan aja udah cukup sebenarnya ya dok ya. Oke, ngejawab ya, jadi Mam Kimi ya. Kemudian nih dok, anak saya usia 5 tahun, maunya sikat gigi sendiri nih dok. Tapi kan kita mami-mami kan khawatir ya nggak bersih gitu loh, karena udah ada 3 gigi yang ditambal nih dok. Jadi umur berapa nih dok tepatnya anak boleh sikat gigi sendiri? Nah, anak-anak itu boleh sikat gigi sendiri di saat usia 7 tahun. Jadi analoginya dia harus bisa menulis dengan bagus. Jadi tangan itu kan ada skill motorik anak-anak. Kalau dia bisa menulis dengan bagus, dia bisa memasang tali sepatunya sendiri. Tali sepatunya yang tali ya. Itu artinya dia motorik tangannya udah cukup bagus, itu boleh dilepas sikat gigi sendiri. Oh, I see. Tapi Jadi kalau dia masih belum handle, motoriknya 7 tahun ke bawah itu masih belum handle. Harus tetap mama yang perhatikan gitu. Sikatin. Oh, I see. Iya, iya. Jadi sama dengan anak masuk SD gitu ya, dok ya, 7 tahun inget ya. Iya. Jadi yang 5 tahun kalau udah bisa sikat gigi mungkin boleh pagi hari dia sikat gigi sendiri, tapi tetap malam hari mau tidur kita yang sikatin gitu. Kalau 5 tahun ya, kalau yang masih 1 tahun 3 tahun wah itu nggak boleh sama sekali. Mereka sikat gigi sendiri udah pasti kurang bersih gitu. Iya.
Pasti cuma depannya doang tuh, belakangnya pasti nggak disikat. Iya, kalau enggak sikat Ekspres. giginya cuma diemut-emut aja, kalau enggak Betul. cuma dimakan-makan Jadi- aja odolnya. Iya benar. Ya jadi teman-teman ya, luar biasa ya informasinya ya. Jadi anggap aja anak masuk SD kan umur 7 tuh ya. Nah, jadi di saat itulah dia bisa mandiri sikat giginya sendiri gitu loh. Ya. Jadi Ya. thank you ya. Ini ada lagi nih satu lagi ya. Boleh dok satu lagi ya. Dok tadi ada Boleh. bilang walau anak Mm-mm. makannya cepet tapi sudah makan lanjut ngemil seharian. Ini dapat mengganggu kesehatan gigi juga kah? Apa cukup dicegah dengan sikat gigi yang bersih? Nah, iya, seperti diinfokan tadi bahwa kalau kita sering mengemil, makan, itu mulut kita kan lebih sering asam ya. Jadi ada derajat keasamannya. Nah, ini saya baru tahu juga nih, ngemilnya apa nih? Dia sering ngemilnya chips atau ngemil yang sehat gitu. Jadi kalau dia ngemil yang sehat, tentunya dia tidak akan gampang berlubang. Kalau seperti dia makan keju, kalau ngemilnya kayak biskuit gitu ya. Yogurt pasti ya. Kalau dia ngemilnya makanan manis-manis ya pasti akan membawa suasana derajat keasaman di mulutnya rendah. Tapi kalau dia makannya, saya ngemilnya sehat kok dok. Wah, itu ngemilnya saya keju. Ya udah, dia tidak akan membawa derajat keasamannya Oh, I turun. see. Gitu. Jadi masih oke. Tergantung ngemilnya sehat apa enggak nih. Tapi kalau sering-sering ngemilnya kayak biskuit, yang manis dan sebagainya ya gampang berlubang. Tuh. Iya. Biasa sih anak-anak sih ngemilnya chips sih dok. Enggak. Iya. Nah, Chips, permen, yupi gitu ya. Iya, Lays atau anak-anak ada suka juga yang masih kecil goldfish. Nah, itu lengket itu. Ya. Bisa lengket susah dibersihkan gitu. Iya, jadi kita mesti stok yang sehat ya dok ya di rumah ya. Yogurt, Iya. keju ya dok ya. Itu Iya. lebih aman ya buat gigi Iya. anak kita juga ya. Nah, atau Kalau- solusinya supaya nggak selalu ngemil, setelah makan besar langsung ngemil nih mam. Jadi misalnya udah habis makan siang langsung dimasukkan ngemilnya. Makan biskuit apa? Nah, setelah itu minum air putih, lalu agak lama lagi, 2 jam lagi baru ngemil lagi, gitu. Oh, I see. Jadi supaya keasamannya itu nggak naik turun dalam waktu dekat, gitu. Jadi ngemilnya langsung didempetin ke menu utamanya. Dan juga banyak minum air putih, gitu. Oke. Dok, terakhir nih dok, madu bisa bikin gigi bolong nggak dok? Madu tetap bisa bikin gigi bolong, Ma, karena dia manis. Oh, I see. Ah. Oke. Iya. Jadi luar biasa ya, teman-teman, karena keterbatasan waktu ya. Karena kan kita udah banyak banget nih ya, dapat ilmu nih malam hari ini nih ya. Ya, mami-mami and daddy semua, kita boleh foto bareng ya sama Dr. Olivia ya. Boleh ya kita on kamera semua ya, sebagai rasa terima kasih kita ya sama Dr. Olivia yang sudah mau berbagi ilmunya. Terus kita yang banyak bertanya nih ya, mami-mami semua ya. Dan mami-mami jangan lupa absen, karena nanti di next episode dari Blessing Family akan ada lagi nih konsultasi dan belajar lagi nih sama dokter ginekolog ya. Jadi bulan April ya, itu Dr. Firman Santoso. Jadi kita akan blast ke WA mami-mami yang sudah isi link absen hari ini ya. Boleh teman-teman ya, mami-mami, papi-papi semua open kamera. Kita mau foto bareng sama Dr. Olivia. Oke. Satu, udah buka semua ya. Satu, kasih senyumnya yang paling manis nih ya. Jadi giginya kelihatan nih, putih bersih ya. 1, 2, 3. Ya, oke, thank you Dr. Olivia untuk sharingnya dan luar biasa banget. Kita dapat banget ya. Teman-teman yang belum absen, boleh absen. Dan teman-teman boleh say thank you, boleh open mic semua ke Dr. Olive. Sebelum kita berpisah malam hari ini, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata ya, dokter dan teman-teman semua. Terima kasih, Dok. Ya, sehat semua ya. Thank you, dokter. Thank you, dok. Ya, God bless. Blessing Selamat malam, family. selamat istirahat. Ya,
Sama-sama. Ya, thank you, Dok. Dok. Thank you, Ya. Bye-bye. Oke, dah. Dok, bye-bye. Bye bye. Thank you semua. Thank you, dokter. Salam kenal untuk semua ya. Ya, terima kasih.